Papua. Peta kekuatan KKB terbongkar. Kawasan ini ternyata jadi segitiga hitam kelompok separatis. Poskupang.com, peta kekuatan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau disingkat KKB Papua kini terbongkar sudah. Rahasia ini terkuak dari fakta yang terpapar selama ini, bahwa di bumi cendrawasih tersebut ada segitiga hitam yang merupakan daerah sangat rawan keamanan, terutama bagi kalangan warga sipil. Pasalnya, kelompok anarkis tersebut senantiasa berkeliaran siang dan malam di wilayah tersebut. Bahkan, tak sedikit warga yang telah tewas diserang kelompok tak berkemanusiaan tersebut. Atas dasar fakta itulah, pemerintah setempat juga aparat penegak kedaulatan NKRI senantiasa mengingatkan warga untuk waspada. Untuk diketahui dari peta kekuatan KKB Papua itulah, aparat TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan wilayah tersebut. Bahkan, kelompok itu pun harus ditumpas sampai habis. Karena tindakannya telah merugikan kepentingan rakyat Papua. Apalagi, pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa KKB Papua merupakan kelompok teroris, sehingga harus dibasmi dari muka bumi Indonesia. Adapun kawasan segitiga hitam yang belakangan ini jadi bahan pergunjingan publik adalah Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Lani Jaya. Polda Papua mengungkapkan saat ini telah ditemukan adanya 3 kabupaten yang dikuasai KKB Papua secara kejam. Dikutip dari gridhot.id, dari antara news, 3 kabupaten tersebut yakni Puncak, Puncak Jaya, dan Kabupaten Lani Jaya. 3 daerah ini dijuluki sebagai jalur segitiga hitam karena selalu dikuasai kelompok kriminal bersenjata KKB, ungkap Polda. 3 kabupaten tersebut yakni Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, dan Kabupaten Lani Jaya merupakan kabupaten yang terletak di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Topografi wilayah ketiga kabupaten itu nyaris sama, yakni berbukit dan memiliki banyak lembah. Tanahnya subur, masyarakat selalu memanfaatkan tanah di daerah itu untuk bercocok tanam, khususnya umbi-umbian. Kabupaten Lani Jaya dan Puncak merupakan 2 kabupaten pemekaran pada tahun 2008, dan Kabupaten Lani Jaya merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya. Sementara Kabupaten Puncak merupakan pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya. Transportasi dari dan ketiga kabupaten ini menggunakan transportasi udara atau pesawat berbadan kecil. Selain menggunakan pesawat berbadan kecil, ketiga kabupaten ini juga bisa dilalui jalur darat dari Wamena. Selain menggunakan pesawat berbadan kecil, ketiga kabupaten ini juga bisa dilalui jalur darat dari Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya. Untuk ke Lani Jaya, misalnya dari Wamena bisa ditempuh dengan perjalanan 4 jam. Sementara dari Wamena ke Puncak Jaya dapat ditempuh selama 12 jam. Jalur ini juga hanya bisa ditempuh dengan mobil khusus yang memiliki double gardan, atau masyarakat setempat menyebutnya dengan mobil strada atau Hilux. Sepanjang perjalanan ke Lani Jaya ataupun Puncak Jaya disuguhi dengan pemandangan yang elok, udara pegunungan yang sejuk, dan tak jarang jalur-jalur berkabut karena terletak di ketinggian. Kami selalu berjalan beriringan jika ada sesuatu kejadian penembakan atau kekerasan lainnya di jalur ini, kata Amiruddin, salah satu sopir Wamena, Puncak Jaya ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Kamis. Tak jarang untuk melewati jalur ini, sejumlah angkutan antar kabupaten dikawal oleh aparat keamanan. Ada juga jalur-jalur tertentu yang harus dilalui dengan kecepatan tinggi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penembakan atau kekerasan lain yang biasa dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB, tambah Amiruddin. Tak heran jika 3 kabupaten itu dijuluki sebagai segitiga hitam oleh kepolisian daerah Papua. Dikarenakan banyaknya kasus penembakan disertai kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB.
Di Lanijaya misalnya, KKB dikuasai oleh Puron Wenda dan Enden Wanimbo. Lalu di Kabupaten Puncak Jaya, KKB dikuasai oleh beberapa kelompok yakni Goliat Tabuni dan juga kelompok Yambi pimpinan Lekagak, Tengah Mati, Telenggen, dan Kalenap Murid. Kelompok Yambi ini yang diduga selalu menyeberang ke wilayah Kabupaten Puncak dan melakukan aksi penembakan dan kekerasan di sana. Kata Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw. Polda Papua mengklaim bahwa KKB yang sering melakukan aksi kekerasan di tanah Papua tak ada hubungannya dengan suatu organisasi. Kepentingan KKB ini adalah untuk mempertahankan sebagai kelompok pengacu dan ingin tetap menunjukkan eksistensi dengan merampas senjata, menganiaya, membunuh, serta melakukan kekerasan. Sepanjang Desember 2015 sampai Maret 2016, sudah ada 3 catatan penembakan disertai kekerasan yang dilakukan oleh KKB. Ini tak bisa lagi dibiarkan dan harus ditindak tegas, kata Kapolda Paulus. Operasi khusus menyikapi aksi penembakan yang dilakukan KKB. Polda Papua menyikapi aksi penembakan yang dilakukan KKB, Polda Papua berencana membuat operasi khusus penegakan hukum di 3 kabupaten yang dijuluki segitiga hitam tersebut. Operasi yang dimaksud hampir sama dengan operasi yang saat ini sedang berlangsung di Poso. Apalagi pasca kejadian di distrik Sina yang menyebabkan 4 karyawan PT Modern Group tewas tertembak oleh KKB. Membuat Menko Polhukam Luhut Panjaitan langsung angkat bicara bahwa daerah Puncak dan sekitarnya akan dijadikan daerah operasi khusus seperti Poso. Kejadian penembakan dan pembunuhan sudah kerap terjadi di daerah segitiga hitam. Operasi seperti Poso memang kami butuhkan untuk mengejar mempersempit ruang gerak KKB, ujarnya. Pasca kejadian penembakan di distrik Sina, Polda Papua juga meminta Komnas HAM untuk menyikapi lebih dalam kasus ini. Apalagi korban adalah masyarakat sipil yang merupakan pekerja jalan yang sedang melakukan proyek jalan Trans Papua Sina Mulia.